Oke teman-teman semua, selamat pagi. Pagi ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Tapi bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan dicek juga teman-teman ya untuk populer video kita di sini dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan dari situ teman-teman. Oke, kita akan ke data ekonomi terlebih dahulu. Untuk data ekonomi tadi malam nggak ada ya, karena libur untuk perayaan ulang tahun dari kota Washington, teman-teman. Dan besok juga sepertinya ada satu buah data ekonomi ya, yaitu Presiden Donald Trump akan speak. Nah, kita belum tahu di sini apa yang dia bicarakan. Kalian bisa pantau aja ya, mungkin saja dia akan membicarakan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan impor dan ekspor. Sehingga di sini diberikan bintang 3, namun untuk jadwalnya belum dikasih tahu. Event data will be released in 18 hours 35 menit. Itu berarti mungkin sekitar jam 3 pagian ya kalau di waktu Indonesia bagian barat, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke cara Bitcoin di sini. Untuk cara Bitcoin di sini lagi koreksi di area 96 ribuan ya. Ini turun terus semenjak bahkan dari 4 hari terakhir. Yang mengejutkan di sini adalah dari chart Ethereum. Ethereum sempat mengalami kenaikan ya ke area 2849 dan sekarang lagi koreksi di area 2730. Nah, di sini yang menjadi pusat perhatian adalah kenapa kok Solana justru turun padahal Ethereum naik gitu. Apakah orang-orang berpindah dari jaringan Solana ke jaringan Ethereum, teman-teman ya? Karena kalau kita perhatikan koin-koin yang ada di jaringan Solana itu banyak sekali koin-koin yang scamming, teman-teman. Bahkan koin-koin untuk sekelas presiden dari Donald Trump ya, dari Melania, dan juga dari yang terakhir kemarin itu dari presiden Argentina yang bernama Libra, teman-teman, untuk nama koinnya. Dan untuk cara BNB di sini sekarang berada di area 664 dolaran ya, belum mengalami kenaikan semenjak tertingginya itu di 730-an dolar, teman-teman, beberapa hari yang lalu. Apakah mungkin juga orang-orang sudah mulai beralih juga dari BNB ke Ethereum? Seperti yang kita ketahui juga, Ethereum ini akan melakukan spectrum upgrade ya, dan masih dalam masa testnet, teman-teman. Dan mainnetnya itu nanti akan dijadwalkan sekitar 8 April, teman-teman ya. Jadi masih sekitar kurang lebih 2 bulan lagi untuk sampai di mainnetnya, teman-teman. Oke, kita ke berita pertama pagi ini. Untuk berita pertama, Javier Milei masih di Libra. Dia telah memposting ulang tutorial tentang cara membeli meme coin Solana. Nah, di sini ada sebuah akun Twitter ya dari Dario Epstein. Dia menjelaskan step-step apa saja yang harus kalian lalui kalau kalian itu mau membeli koin Libra. Ini ditunjukkan terutama untuk investor-investor yang masih awam banget dengan jual beli koin seperti ini, teman-teman. Tapi kemudian itu di-retweet oleh presiden dari Argentina yang bernama Javier Milei. Sehingga ini bisa memicu kritik dari banyak orang, teman-teman ya. Kok bisa dia yang diduga melakukan penipuan, dia juga yang sudah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan terhadap koin Libra, tetapi kok dia malah di sini melakukan retweet kayak seolah-olah dia ini mau menarik orang-orang untuk berinvestasi di koin Libra, teman-teman. Lebih dari 6 jam kemudian, Direktur RFT mengklarifikasi bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan betapa rumitnya proses tersebut bagi investor biasa. Tetapi kritik terhadap Milei karena membagikannya telah menumpuk. Jadi kata kuncinya di sini adalah bagi investor biasa. Mungkin saja dia mau melakukan edukasi terhadap orang-orang yang masih awam untuk bagaimana caranya membeli koin meme itu. Ya mungkin itu dari sisi positif. Tetapi kan kita juga di sini bisa berpikir dari sisi negatifnya, teman-teman. Apa itu dari sisi negatifnya? Ya dari sisi negatifnya kita bisa saja curiga. Jangan-jangan dia ini ingin menarik orang-orang lebih banyak untuk berinvestasi di koin Libra, atau
Seenggaknya mereka itu tahu caranya membeli koin Libra, lalu nanti akan dibuatlah token-token untuk skema scammingnya itu melakukan cara yang sama seperti koin Libra ini, teman-teman. Di sini, anggota kantor kepresidenan Milei telah membantah melakukan kesalahan apapun dan mengklaim bahwa postingannya hanyalah sebuah demonstrasi dan bukan dukungan terhadap mata uang kripto. Ya seharusnya dia ini ngerti lah ya, bahwa apa yang dia lakukan itu akan menjadi pusat perhatian publik karena kan dia presiden gitu. Sudah jelas-jelas dia dituduh melakukan tindakan penipuan, tapi kok malah memposting hal-hal seperti itu. Jelas saja ini akan memicu kritik dari ruang publik, teman-teman ya. Jadi wajar saja orang akan curiga terhadap tindakan yang dilakukan ini, teman-teman. Kita ke berita kedua sekarang. Untuk berita kedua, Plan B pindahkan Bitcoin ke ETF, timbulkan kontroversi. Mengapa memilih ETF dibanding holding tradisional? Jadi bagi kamu yang belum tahu siapa Plan B ini, ya, Plan B ini adalah sebuah akun Twitter ya, di mana dia itu sering membagikan analisa-analisanya tentang Bitcoin, teman-teman. Kita di sini bisa melihat analisa harga Bitcoin menggunakan model stock to flow ya. Pada saat harga Bitcoin itu di area mungkin 5.000 dolaran, teman-teman. Dan dia di sini membagikan ya, ada garis tengah yang berwarna hitam ini bisa memicu terbang, teman-teman. Setiap terjadinya halving, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini banyak sekali analisa-analisa dia mengenai harga Bitcoin. Bahkan untuk siklus ini dia sendiri membagikan sebuah grafik di mana harga Bitcoin bisa menyentuh area sekitar mungkin 500.000 dolar lebih, teman-teman, dan akan menyentuh 5 juta dolar di dua halving lagi, teman-teman ya, seperti itu. Ini ada sebuah garis berwarna abu-abu dan ada sebuah tangga berwarna putih di sini ya. Ini adalah prediksi dari harga Bitcoin untuk setiap siklusnya, teman-teman, seperti itu. Kembali lagi ke berita tadi, mengapa memilih ETF dibanding holding tradisional? Untuk pengelolaan aset yang lebih sederhana, ia yakin dapat memperoleh pengalaman investasi yang tidak terlalu menegangkan di sini. Jadi ini agak sedikit bikin kita ragu ya dengan analisa dia. Kalau dia yakin harga Bitcoin bisa menyentuh target-target dia sesuai dengan apa yang dia bagikan di Twitter, kok dia di sini bilang dia tidak terlalu menegangkan, teman-teman. Berarti dia sendiri nggak yakin dong dengan analisa dia yang ada di Twitter itu, teman-teman ya. Kritikus berpendapat bahwa penggunaan ETF bertentangan dengan etos desentralisasi Bitcoin karena dana ini melibatkan manajemen pihak ketiga yang berpotensi membahayakan hak kepemilikan individu. Nah, kalau kita simpan Bitcoin di wallet kita sendiri, itu kan murni kita yang mengelolanya, teman-teman ya. Tetapi di sini dia malah mempercayakan pengelolaan itu ke ETF, teman-teman. Jadi dia lebih percaya dengan orang lain daripada diri dia sendiri gitu. Kan aneh. Kita sekarang ke berita ketiga di sini. Seorang pengguna di jaringan Ethereum membakar jutaan dolar Ethereum dengan membagikan pesan menyeramkan mesin pengendali otak. Seorang pengguna Ethereum membakar lebih dari 600 ETH dan menyumbangkan hampir 2 juta dolar kepada Wikileaks sambil menerbitkan serangkaian pesan on-chain aneh yang menuduh adanya teknologi pengendalian pikiran dan kejahatan manipulasi pikiran. Menuduh Wizarcoin, sebuah hedge fund yang berbasis di Tiongkok, menggunakan senjata mesin pikiran untuk mengendalikan dan menyiksa karyawan. Jadi dia membakar sejumlah Ethereum dengan jumlah yang sangat besar. Itu tujuannya adalah untuk menarik perhatian, teman-teman. Sekaligus ketika orang sudah tertarik perhatiannya ke dia, dia menanamkan pesan di situ yang isinya adalah tentang sebuah perusahaan yang menggunakan senjata mesin pikiran untuk mengendalikan dan menyiksa karyawannya, teman-teman. Penggunaan senjata mesin otak mereka untuk menyiksa semua karyawan dan mantan karyawan perusahaan. Bahkan mereka sendiri berada di bawah kendali. Jadi yang dikendalikan ini bukan hanya karyawan, teman-teman ya, tetapi bahkan mereka sendiri, si orang-orang pemilik perusahaannya ini dikendalikan lagi oleh mesin pikiran itu, teman-teman. Ini bukan pertama kalinya seorang pengguna membakar Ethereum untuk menyebarkan klaim serupa. Jadi ada dua kali ya dalam kejadian di bulan Februari. Yang pertama membakar 70,36 Ethereum
Dan yang kedua membakar sekitar 33,03 Ethereum teman-teman, atau setara kalau yang ini dirupiahin mungkin 3,2 miliar rupiah lebih. Dan yang ini sekitar 1,5 miliaran teman-teman ya. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu mirip-mirip lah teman-teman, untuk naruh pesan secara on-chain di situ. Untuk yang tanggal 15 Februari pesannya adalah hewan liar diubah menjadi budak mesin digital melalui teknologi pembacaan pikiran. Dan untuk yang 10 Februari dibakar dalam peringatan serupa. Jadi tujuannya sama, yaitu memberikan pesan bahwa ada mesin-mesin pengendali pikiran yang mengendalikan banyak orang teman-teman. Selain membakar dana, pengguna tersebut juga memberikan donasi yang signifikan kepada Wikileaks, mentransfer total 711,52 Ethereum atau sekitar 1,97 juta dolar dari dompet yang terkait dengan OKX dan Binance menurut data Etherscan. Nah, ini juga jadi pertanyaan kita teman-teman ya, kenapa kok dia melakukan pembakaran? Kenapa nggak langsung aja dikasihkan ke Wikileaks? Kan nanti bakalan viral juga teman-teman, lalu dia juga bisa menanamkan pesan di situ gitu. Kita lanjut ke berita keempat di sini. Bukti on-chain menghubungkan Libra dengan Melania dalam penipuan pump and dump. Bubble Maps mengungkap transfer lintas rantai yang curang yang menghubungkan pencipta Libra dengan jaringan perdagangan orang dalam Melania. Jadi ini diduga antara Libra dan Melania ini ada hubungannya teman-teman. Bagi kamu yang belum tahu Bubble Maps ya, Bubble Maps itu adalah semacam lingkaran yang di dalamnya itu banyak sekali balon-balon yang mewakili address atau alamat-alamat yang hold dari koin itu teman-teman. Dan di situ kita juga bisa melihat rantai-rantainya ya. Kita bisa tahu aliran-aliran dari token itu kemana dan dari wallet mana saja teman-teman. Bukti on-chain mengungkapkan bahwa tim yang sama mengatur kedua token tersebut. Nah, ini diduga diatur oleh tim yang sama, teman-teman. Apakah koin Trump juga diatur oleh tim yang sama? Mungkin saja ya. Kita di sini belum tahu. Sangat sulit sekali untuk tahu karena ini sudah berada di tingkat presiden dan juga di tingkat ibu negara, teman-teman. Analisis aktivitas penembak jitu di Melania, satu alamat P5TB4 memperoleh keuntungan lebih dari 2,4 juta dolar dari transaksi awal. Namun ditransfer ke dompet ini. Oke. Bagi yang belum tahu Sniper itu apa, Sniper itu adalah sebuah wallet di mana dia itu bisa melakukan pembelian bahkan ketika liquidity itu baru dibuat teman-teman oleh si pembuat token. Nah, di sini Bubble Maps melacak aktivitas OXCEA mendanai DEFCYK kreator Libra yang kemudian menguangkan 87 juta dolar. Jadi sniper dari koin Melania ini ngirim duit juga ya, ngirim dana juga ke pembuat dari token Libra dengan jumlah yang lumayan besar teman-teman, yaitu sekitar 87 juta dolar. Apakah mereka ini punya hubungannya? Ya kita juga nggak tahu teman-teman. Dan apakah juga ada hubungannya dengan koin Trump ya? Jangan-jangan. Enggak, itu juga di sini ada koin Trust, Kachi, Phoebus, dan HOOD ya, masing-masing mengikuti strategi pump and dump yang jelas. Nah, koin-koin ini juga diduga dari tim mereka juga teman-teman. Trust, Kachi, Phoebus, dan juga HOOD. Oke, kita akan ke berita kelima di sini. Binance membuka voting komunitas untuk pencatatan jaringan PI. Berikut cara memilihnya. Mainnetnya akan resmi diluncurkan pada 20 Februari. Kegembiraan seputar proyek tersebut meroket. Oke, jadi setelah sekian lama kalian yang nunggu-nunggu untuk koin PI ini luncur di mainnetnya, sekarang udah mau luncur teman-teman ya. Di tanggal 20 Februari, itu berarti 2 hari dari sekarang. Komunitas PI telah aktif mendorong Binance untuk mendaftarkan PI. Dan sekarang, bursa tersebut telah menanggapinya. Dalam pembaruan terbarunya, Binance telah meluncurkan pemungutan suara komunitas dengan menanyakan langsung kepada pengguna, haruskah PI didaftarkan di Binance? Oke, jadi orang-orang itu banyak ingin koin PI ini listing di Binance. Jadi didesaklah Binance untuk melisting koin ini teman-teman. Nah, diresponlah sama Binance. Dibikinlah voting apakah koin PI harus di listing atau enggak melalui website mereka teman-teman di sini. Oke, kita ke berita ke-6. Untuk berita ke-6, WorldCoin memperluas layanan World ID ke Filipina.
Merupakan langkah penting karena Workcoin bertujuan untuk mengubah cara orang mengidentifikasi diri mereka secara daring, sehingga jutaan orang Filipina dapat bergabung dengan ekonomi digital dan mengakses layanan seperti perbankan, pinjaman, dan asuransi tanpa kesulitan yang dihadapi sistem ID tradisional. Jadi harapannya dengan adanya Workcoin ini, orang-orang itu akan mudah dalam mengakses layanan seperti perbankan, pinjaman, dan asuransi tanpa kesulitan yang dihadapi sistem ID tradisional. Hanya dengan menggunakan satu ID saja, mereka sudah bisa mengakses layanan-layanan ini, teman-teman ya. Di sini Workcoin telah memperluas sistem verifikasi identitas terdesentralisasi di negara-negara Amerika Latin, termasuk Kolombia, Ekuador, dan Guatemala. Eropa tidak ketinggalan karena proyek ini telah mulai beroperasi di Austria dan Polandia. Perluasan geografis yang agresif ini memperkuat posisi Workcoin sebagai pemimpin dalam verifikasi identitas meskipun terdapat kompleksitas berbagai peraturan. Oke teman-teman semua, jadi dia sudah ada di Kolombia, Ekuador, Guatemala, dan juga sudah beroperasi di Austria dan juga Polandia. Tapi di sini Singapura meluncurkan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan Workcoin oleh 7 orang. Walaupun banyak negara yang sudah mulai mengadopsi Workcoin, namun untuk Singapura sendiri dia menduga adanya penyalahgunaan untuk data yang diberikan tersebut teman-teman oleh 7 orang. Sekarang kita lanjut ke berita ketujuh di sini. Pendiri Binance CZ akan menyumbangkan 150 BNB kepada korban penipuan meme coin Libra. Nah, di sini sedikit membingungkan ya teman-teman ya, kenapa kok CZ ini mau menyumbangkan 150 BNB kepada korban penipuan meme coin Libra, padahal dia sendiri tidak melakukan penipuan, teman-teman. Dan sudah jelas juga koin itu koin-koin scam gitu. Kok dia mau gitu? Telah berjanji untuk menyumbangkan 150 BNB sekitar $100.000 kepada para korban penipuan meme coin Libra sebagai tanda dukungan. Sebagai respons terhadap seorang mahasiswa bernama Enheng yang mengumumkan rencana mereka untuk menyumbangkan $50.000 dan mengumpulkan dana tambahan untuk membantu para korban. Kalau seandainya korban-korban ini untung, mereka kan nggak ngebagi gitu keuntungannya ke si Enheng ini. Tetapi kok ketika rugi, malah Enheng ini mau menutupi kerugian mereka, kan aneh teman-teman ya. Apakah ada permainan di sini teman-teman? Dan ini pun malah justru disupport oleh CZ teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, CZ itu adalah mantan CEO dari Binance. Dia menguasai lumayan banyak supply dari koin BNB teman-teman. Kita ke berita ke-8 di sini. CZ secara tegas membantah rumor penjualan Binance. Nah, ini ada berita lagi dari CZ teman-teman ya. Rumornya Binance ini akan dijual teman-teman. CZ mengklaim bahwa bursanya tidak untuk dijual. Posisinya sebagai pemegang saham utama memungkinkan untuk menegaskan dengan tegas bahwa platform tersebut tidak untuk dijual. Oke, jadi dia menegaskan bahwa itu nggak untuk dijual, dan di sini ia bahkan melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa Binance lah yang dapat mengakuisisi platform bursa lainnya. Rumor-rumor ini muncul setelah terdeteksinya pergerakan aset yang signifikan di dompet Binance. Jadi daripada Binance dijual, mendingan Binance ini beli bursa lainnya teman-teman. Kok bisa diduga Binance ini akan dijual? Ya karena ada pergerakan aset yang signifikan di dompet Binance. Oke, kita akan lanjut ke berita ke-9 di sini. Pengembang Ethereum hadapi perpecahan internal terkait peningkatan jaringan. Inti dari perdebatan ini adalah EFM, Object Format EOF, sebuah usulan peningkatan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan kontrak pintar Ethereum. EOF berfungsi dengan melakukan pemeriksaan keamanan pada bytecode Ethereum Virtual Machine sebelum eksekusi, yang bertujuan untuk membuat transaksi lebih cepat dan lebih murah sekaligus mencegah potensi kesalahan validasi. Nah, ini kenapa kok bisa jadi perdebatan ya, padahal kan bagus, lebih cepat dan lebih murah gitu. Dikutip di sini, kami tidak setuju jika EOF dikirimkan ke mainnet sama sekali, tulis tim Gate dalam obrolan Zoom selama panggilan tersebut. Menyarankan agar EOF dihapus sepenuhnya dari pembayaran pusaka meskipun persiapan dan pengujian telah dilakukan selama berbulan-bulan. Jadi dia nggak setuju akan dikirim ke mainnet ya. Nggak setujunya itu kapan? Ketika melakukan obrolan Zoom teman-teman melalui chat.
walaupun udah dilakukan pengujian selama berbulan-bulan. Kompleksitasnya lebih besar daripada potensi manfaatnya. EOF hanya membuat hal-hal yang sudah ada sedikit lebih cepat atau sedikit lebih murah. Jadi ini dianggap hanya akan memperumit keadaan untuk kedepannya teman-teman, karena kompleksitasnya ya, dan lagian juga untuk masalah fee-nya itu cuma sedikit lebih murah dan kecepatannya juga cuma nambahnya itu sedikit teman-teman ya. Jadi dia nggak setuju. Di sisi lain di sini pengembang Red Roman Krasiuk mendesak Ethereum untuk mempertahankan momentum. Kita tidak akan pernah mencapai kecepatan yang lebih cepat jika kita tidak berkomitmen lebih awal terhadap cakupannya. Jadi menurut dia itu nggak apa-apa ya, karena kita akan bisa bangun kecepatannya itu secara bertahap teman-teman. Sehingga coding-coding yang dibuat itu nanti harus dipikirkan juga untuk kedepannya teman-teman ya, supaya kecepatan dan harganya juga bisa jauh lebih murah teman-teman. Oke, sekarang kita ke berita ke-10. Influencer Dave Portnoy kehilangan 5,34 juta dolar akibat anjloknya token Libra. Nah, kok bisa influencer ini kehilangan 5,34 juta dolar? Portnoy dibayar dalam bentuk Libra untuk pemasaran influencer dan bahkan telah membeli token tambahan untuk mengantisipasi kenaikan pasar. Namun, waktunya tidak tepat dan nilai token anjlok sebelum ia dapat menjualnya. Jadi dia ini udah dibayar terus beli lagi teman-teman ya. Mungkin dia ini orang yang agak rakus teman-teman ya. Udah dibayar gede, malah dia beli lagi dengan harapan dia akan ngedam juga teman-teman. Seperti itu. Portnoy kabarnya menghubungi Hayden, pencipta token tersebut, untuk meminta kompensasi dalam bentuk pengembalian Libra yang telah diterimanya. Jangan-jangan nanti dia ini juga akan dipanggil oleh orang-orang dari Argentina untuk melakukan penyelidikan terhadap koin Libra teman-teman ya. Karena dia di sini di kabarnya menghubungi Hayden. Kita nggak tahu di sini Hayden itu siapa teman-teman ya. Kemudian Portnoy menerima penggantian sebesar 5 juta dolar dari akun yang terkait dengan Melania. Nah, ini kok malah terkait dengan Melania teman-teman. Padahal dia berinvestasi di koin Libra, tetapi kok diganti oleh akun yang terkait dengan koin Melania teman-teman. Apakah benar berita sebelumnya itu menjelaskan bahwa ada hubungannya antara koin Melania dengan koin Libra ini teman-teman? Sepertinya mungkin mereka itu dibangun oleh tim yang sama dengan tujuan hanya untuk melakukan pump and dump doang teman-teman ya. Insider ini telah memicu kekhawatiran tentang kemungkinan manipulasi di pasar mata uang kripto dengan meningkatnya kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam dan nilai sebenarnya dari beberapa token. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, token-token dari jaringan Solana itu memang banyak sekali yang scam ya. Dan orang yang paling banyak mendapatkan supply itu adalah orang dari insiders teman-teman ya, atau orang dalam lah seperti itu. Oke, di sini beritanya sudah habis teman-teman ya. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di-subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Sampai di sini aja teman-teman ya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya.